Jadi gimana Pak Tris tentang kitab apa tadi? Gatoloco. Wedatama, Gatoloco. Kitab Jawa itu. Kitab Jawa ya. Kalau saya pernah baca Gatoloco itu ya isinya kayak gitu, tentang apa ya? Ajaran apa ya? Seks ya kayaknya atau apa ya? Kayak. Manusia berbentuk kelamin atau apa gitu isinya itu. Biasa isinya tentang apa? Mengarah. Iya, Tokohnya itu kan namanya. tokohnya ya Gatoloco. Suluk Gatoloco. Kan artinya juga loco kan kocok ya, jadi kocok. Loco. Enggak ganti saya. Gato Iya, apa Pak. gitu, Ya, loco itu Gatoloco yang- artinya kocok. Kocok. Ngeloco ya. Ngeloco, ya. Ngeloco ya. Ya. Ngelucu apa ngelucu? Ngeloco. Kalau Gato ya, yang di Jawa, kocok. Jogja ya kayaknya. Kalau Jawa namanya lojon ya. Ya, loco juga ya. Walianya. Ngeloco, locon. Ini isinya entah kayak gitu, wah. Tapi kalau Wedatama itu mungkin lebih ke sofistik ya Pak Agung ya kayaknya, karena dia bawa bahasa-bahasa kayak gitu sering dipakai sama Islam kejawen, Wido, sofistik atau apa? Tomo gitu kan. Heeh. Laku utama kan artinya. Oh. Wido Tomo laku utama. Oh lebih ngarahin ke situ ya Iya. tentang sikap-sikap Ya sikap-sikap mulia lah. sikap-sikap mulia, makanya ada Berbakti- irisannya ke situ ya. Berbakti sama orang tua, bela negara juga ada Wido Tomo. Ya itu Yang- tadi bertakwa kepada Tuhan gitu. Terus suruh nyontohnya tuh ke Raja siapa Pak yang di anu sama Ratu Kidul itu. Kita disuruh nyontoh perilakunya dia lah. Gitu. Apa Panembahan Senopati? Nah, Iya. berarti kan ada syairnya di situ. Iya, iya. Tulodo laku utama. Panembahan Senopati ing Ing Alogo. Alogo. Jadi nabinya Panembahan Senopati. Iya. Yang dianggap nabi gitu ya. Pakai Rujukan tulodo apa? ya. Rujukan lah, rujukan. Rujukan. Pakai tulodo ya. Tulodo. Tapi disebutnya enggak sebagai tulodo tanah Jawa gitu enggak. Tulodo laku utama. Laku temu aja. Panembahan Senopati ing Alogo. Itu maksudnya di kitab Beda tahu. udah tahu. Bahkan ada kalau ikut orang-orang kejawen itu ada syair-syairnya yang itu kalau pas meditasi mereka baca itu gitu. Nembang. Oh nembang, ya. nembang Wedatama. Masih ingat tembangannya. Nggak lupa saya. Tapi enak sih tembang-tembang Jawa gitu bener. Itu kalau pas lagi kumpulan gitu. Iya. sa- Kadang gini kan mereka itu kan kadang Tembangnya. ke kuburannya ya, ke makamnya itu ke raja-raja ke Solo atau ke Kota Gede gitu. Sampai Nah, ziarah. ziarah terus nanti di situ ya itu kita meditasi ambil kadang baca nembang gitu. Nembang itu. Tapi nembang itu instrukturnya atau gurunya? Bareng-bareng. Oh bareng-bareng. Makanya yang ikut itu biasanya hafal gitu ya. Oh udah. Oh mungkin nembang di situ mungkin kayak ngaji lah ya model-model. Ya, iya, model. Kalau kita Islam ziarah Wali Songo yasinan Iya, biasa paling baca hadorat, gitu hadorat kan. gitu. Ya. Ini nembang. Beda enggak itunya? Apa? Esensinya beda enggak? Sama enggak? Kalau Ada ini boleh itu kayaknya sama yang deh mirip kalau aja. misalnya. Tapi kalau itu emang untuk menghormati ini kan, untuk ngedoain, menghormatin gitu. Sama berarti nembang itu buat kayak membacain Wah. karya dari Wedatama itu kan. Mangkunegara 4 kan itu. Iya karya menurut. Tapi katanya itu dia musiknya itu dibawa ke bulan diperdengarkan disetel di sana ya. Oh. Katanya ya. Oh, yang waktu Frekuensinya itu bisa sampai nembus katanya jauh banget gitu ya. Anunya dia. Ya sama dengan kitab suci. Ya, Kitab suci gitu lah, kan gitu. Ketika dibacakan kan menggetarkan Ya, alam seluruh semesta. ya. Sana-sana juga ya sama ya. direkam itu ya, diperdengarkan di sana ya. Sama Karya. siapa Itu itu? permintaan atau memang diminta? Katanya diminta. Terus dari pihak pemerintah Indonesia memilih itu. Iya. Lagunya itu apa?
karya musiknya itu gitu ya. Itu kan musik Pak, Iya, iya. musik Jawa. Nah, yang diambil ini saya cari tadi salah satu yang kita sering dengar. Mingkar mingkuring angkara antarana karenang mardi siwi. Sinawung resmining kidung sinupa sinukarta. Lagu yang gomblo kan? Gomblo. Dipakai gomblo. Itu beda dong. Bagus sih itu kalau diartikan ada salah satu artinya itu ya. Kita tuh baru belajar dikit udah ngomong banyak gitu. Soal daki-daki gitu ada di kitab itu. Tapi akhirnya disuruh kita belajar sama orang yang sudah lulus ngajinya gitu. Iya, masih agama karena itu kan dituliskan kan. Ini diterapkan di tanah Jawa agama sebagai pegangan raja. Jinejer neng Widatomo mringtan kembo kembanging pambudi. Mangko nadyan tuwapipun yen tan mikani rasa yakti sepa sepilir sepah asamun. Agar tidak kendor dalam berusaha padahal sudah tua, kalau tidak mengetahui jiwa sungguh tidak enak seperti ampas tidak berguna. Bagus ya, kata-kata mutiara lah kalau zaman sekarang. Ya Quote-quote. puisi. Iya, Bahasanya puisi. Kalau Ki Ageng Surya Mentaram itu Pak, maksudnya kitab bukan jongkringan atau bukan jongkringan apa ya? Bukan. karena- Ceramah ya kayaknya. Iya dia ceramah, Ceramah. dia beberapa nulis sendiri ya. Oh, nulis Ya, sendiri. Oh, ada nulis ada sendiri. ceramah, Nah, nulis ada sendiri. ceramah yang dituliskan. Sebenarnya kalau Ki Ageng kan dia tidak mengatakan nulis kitab karena Oh, yang diceritakan kan pengalaman dia sendiri. oh. Dia malah nggak nulis ya sebenarnya ya. Ada beberapa yang ditulis. Oh, ada ya? Ada beberapa yang. Kebanyakan memang ceramah karena nyeritain pengalamannya kan Oh misalnya. iya, lebih ke pengalaman. Kalau saya mau cerita tentang rasa susah gitu, kebanyakan kan teori kan, wah teori ngambil ini gitu. Nah kalau Ki Ageng kan dia Pengalaman dia sendiri. Menerangkan dirinya sendiri, Nah, dia. iya, dia sebagai laboratorium kan. Dia sengaja nggak punya duit jalan gitu, jadi ngerasakan susah tuh kayak gini loh. Gitu. Jadi dia menceritakan itu susah. Makanya dia bilang kalau bunga susah itu ora abadi. Mulur mungkret ya, kadang susah, kadang seneng, kadang susah, kadang seneng gitu. Ya mungkin pengalaman dia waktu dia sengaja untuk susah, ya kok ada orang yang bantu dia seneng gitu kan. Udah susah Setelah lagi. seneng, susah lagi. Iya, susah lagi. Iya, aplikatif ya ajaran-ajarannya ini. Iya. Yang itu tentang ngedidik anak itu ada ininya. Ya parenting juga. Parenting bagus. Kalau baca di buku-buku itu. Sudah ini ya, modern juga ya Modern. sistem pemikirannya. Entah kayak udah bersentuhan sama filsafat sana gitu, Di sini filsafat ada barat. keturunannya. Keturunannya. Turunan Tiongkok. Mangkunegara. Kok Mangkunegara, Pakualaman. Benar. Iya ya, benar ya. Nah kalau dalam serat Wedotomo terdapat piweling luhur yang berisi tentang konsep ketuhanan, kemasyarakatan dan kemanusiaan. Konsep ketuhanan dirumuskan dengan istilah agomo ageming aji. Ngaji ya, agama ngaji. Jadi kalau ditanya mereka kayak gitu, agama itu maksudnya agama ngaji atau apa tuh? Nah konteks agamanya memang jadi luas kan Pak Drais. Nah, Kalau dibilang agomo ageming aji ya bahwa agama itu yang akan menentukan nilai luhur. Nah orang kan nanti agama ini, oh ini Islam gitu, oh ini apa gitu kan, diarahkan ke sana. agam itu pakaian kan ya? Iya, iya. Ngaji. Aji itu luhur. Luhur. Oh, agama. Agomo ageming aji. Nah kalau agomo itu dikatakan sebagai budi pekerti, nah, budi pekerti itu adalah sumber keluhuran. Nah itu kan jadi universal kan. Oke. Agama di situ lebih luas berarti ya? Lebih luas ya. Tapi kan orang kadang karena ini ditulisnya dalam masih masa perkembangan Islam kan, Mangkunegara itu.
jadinya ya kaitannya ke agama yang agama samawi. Iya, iya, iya. Ya, karena lanjutannya itu kayak gitu, kita disuruh belajar sama orang-orang sarjono ya Bu, Iya, yang iya. yang sudah belajar agama banyak gitu, pinter ngaji ya. Iya. Ya kan ya, itu larinya ke situ. Ini berapa banyak persentasenya Pak yang terpengaruh? Terpengaruh terhadap Iya, agama itu. Agama itu. Oh banyak Pak Ben. Banyak karena ya pada saat Mangkunegoro itu nulis ya memang agama Islam sedang Berkembang ya. berkembang ya. Pengaruh itu mulai muncul mungkin sejak zaman Islam pertama ya, apa? Demak ya. Demak, Raja Sultan Demak. Agung itu muncul kembali. Itu mulai Iya. awal-awalnya itu ya. Bahkan Sultan Agung kan dikenal sebagai raja yang mengislamkan Jawa. Nah, Jawa ya. Orang satu suro berhasil dibuat oleh Sultan Agung sebagai tahun baru Islam, tahun baru Jawa. Padahal itu tahun baru Islam. Satu Muharram. Digeser jadi satu tahun baru Jawa. Iya, pas bertepatan terus ya. Lah justru gitu karena ya? Emang dari situ. Karena itu ya. karena kan supaya orang Jawa itu memperingati tahun baru versi Jawa tapi Pakai gunungan. Islam. ya. Iya. Oh gitu. Kalender Soalnya kalau- Jawa pun berarti sesuai kalender Islam ya Pak ya? Iya, Berarti itu ya. kalender Islam ya. Orang itu Mirip. kalender Islam ya. Karena kalau raja itu memerintahkan untuk misalnya untuk rajanya mau Jawa itu jadi Islam gitu. Terang-terangan lah. Terang-terangan, ya. ayo kita memperingati tahun baru Islam kan nggak mau. Ya. Ya dibikinlah itu menjadi satu Suro. suro. Wah seneng kan, muter beteng gitu kan. Topo Udo, wah Topo bisu, topo bisu. Wae gunungan. Jebule satu Muharram. Saya pikir tuh selama ini ya bertepatan aja gitu. Oh enggak. Itu larinya. Sekalian ya ada misi ya. Ada misinya, iya. Karena dulu emang kerajaan ataupun negara itu dekat sangat sama agama, jadi Iya. sistemnya emang teokrasi gitu. Jadi pasti ada misi-misi gitu. Ada misi-misi buat nginiin rakyatnya gitu untuk kebawa ke sana. Kalau sekarang kan ya ada sistem sekuler segala macam gitu makanya. Ya itu terus muncul makam-makam hoax itu. Iya, makam-makam itu muncul ya. Karena ya gampang dibikin sih Pak, ya Iya. namanya makam kan nggak tahu dalamnya apa gitu, makamnya siapa gitu, gampang aja dibikin. Dan berani juga ya orang yang berani membongkar itu ya. Oh iya, ekstrim juga. Bukan kata itu petilasannya Pak. Kalau Iya, saya pernah iya. baca sih itu. Iya kalau memang diyakini petilasan oke gitu kan. Nah, Makanya terus orang kan ada yang membongkar itu kan untuk membuktikan kan. iya. Supaya orang tahu bahwa itu bukan makam gitu, bukan Iya. bukan kuburannya orang syekh siapa yang Iya, meninggal. Berani loh. Sekarang berani-berani Pak, sama kayak beraninya tentang masalah ya silsilah Ba'alawi ataupun Habaib itu kayak nggak selesai itu kalau lihat visual Iya. itu. Sampai Roma Irama turun tangan tuh kan lucu juga kan gitu. Iya. Raja Dangdut ngomongin itu ya walaupun dia punya basic agama yang bagus gitu. Terus bahas itu kayak nggak selesai gitu, dan nggak ada endingnya Pak Ben, nggak ada endingnya itu. Saya lihat nggak ada endingnya. Madudin lagi ribut sama Habib mana gitu. Madudin punya yang lain lagi, gitu. Kayak Roma Irama lah gitu, kayak yang lain gitu, pada ikut-ikutan gitu dan nggak selesai itu. Masalah ya, keturunan Nabi itu loh. Ya kalau garis keturunan dari jauh kan susah juga interestnya. Ya lagi ini bukan keturunan Nabi kan jauh, Ahlul Bait lah maksudnya. Karena emang dari Fatimah kan, harusnya kalau mau jujur mah ya jauh gitu loh darahnya. Ya susah. Bukan keturunan langsung ya. Iya bukan keturunan langsung. Karena bukan jalur. Iya dari jalur Hasan Husain kan, dari Fatimah. Ya selesai itu. Itu kemelutnya gimana sebetulnya? Mulutnya ada di silsilah itu bahwa memang itu bukan ya keturunan Nabi intinya. Jadi
ngeklaim, bukan ngeklaim ya, ngasih sebuah informasi bahwa ya Habib itu bukan keturunan Nabi itu. Titik di situ. Nah itu ribut lah. Kayak gitu kan bisa chaos. Sebetulnya kan kalau tidak ada keturunan yang kemelinti itu sih nggak apa-apa. Nah, itu sih. Iya. Benar. Banyak kan. Ada yang sok-sokan, ada yang kemelinti. Nah, Itu kan iya, masalahnya benar. kan bermula dari Iya, situ. Iya benar, bermula kayak gitu. Kalau baik ya Masih bisa sopan itu ya terserah lah ngaku-ngaku. Orang cuma ngaku ini. Tapi terus kalau ya tadi kemelinti memanfaatkan, Iya, malah cari keuntungan, wah ini kan jadi sumber masalah. Dulu mungkin orang nurut-nurut aja. Iya. Iya kan. Sekarang nggak bisa. Iya. beda zamannya. Beda. Ya dulu kan ya menurut ya karena merasa merasa berkewajiban untuk menghormati untuk ini kan, karena ya masih pandangannya ya emang orang Jawa, orang-orang ini maksudnya dia nggak mau ribut lah istilahnya, tapi begitu mungkin dipancing ribut itu kali ya, kan awalnya itu kan Pak ya jadi malah rame. Ya itu karena ya kita ngelihat kalau ada yang memanfaatkan orang lain itu, mungkin kalau nggak gitu-gitu banget. Ya gitu-gitu banget pada dimaklumin lah masing-masing. Masa bodoh ya. Iya. Karena emang titik beratnya itu emang menghormati lah kalau misalnya ada yang emang ada garis keturunan itu. Cuman ketika ada yang oknum melakukan sebuah tindakan-tindakan yang nggak baik, ya itu yang difokusin sama mereka itu. Gak bakal selesai kayaknya itu, karena ya dua kubu itu aja ribut. Jadi Pak Tris gimana masalah Ki Ageng Surya Mentaram ini? Ada apa yang mau diulik? Apa ya? Saya cuma belajar dikit. Jadi malam ini dibanyakin Pak. Kalau Konsep yang, apa? yang Konsep selalu Kelihatannya juga paham. Saya kan kalau belum yang tahu. selalu yang bisa mungkin saya terapkan ya bangsa saat cukup nggak perlune itu aja lah. Itu Ya, menurut saya bagus gitu untuk diterapkan gitu kan. Itu pun susah ya. Iya, itu pun susah. Proses. Gitu. Nggak segampang itu. Gitu. Teori-teori. Ya makanya kalau kita kayak satu aja saat cukupnya tadi kan. Kemudian yang lagi rame di TikTok ini. Kan lagi orang mempermasalahkan goreng pakai minyak apa kan. Ada yang itu bilang seed oil. Jangan itu karena gorengnya pakai seed oil, jangan makan gorengan. Palm oil yang bagus, ada yang bilang avocado oil kah, bunga matahari, minyak dan segala kan bingung akhirnya kan netizen kan bingung. Yang ini bilang ini yang baik. Terus apa gitu? Lah kalau nuruti yang secukupnya tadi, ya kalau makan gorengan itu nggak masalah kan, secukupnya. Beli mendoan satu pagi gitu kan, oke. Sore makan satu. Pakai minyak apapun juga nggak masalah. Nggak masalah orang Ya satu. satu. Nyicip Nah, loh ini Pak. kan masalahnya kan beli tas plastik gini dihabisin sendiri sambil ngomil. Masalahnya kan itu. Nah, makanya Itu sekarang namanya bikin masalah itu. itu yang dia bikin masalah karena dimakan semua. Nah sekarang zaman dulu kakek saya itu kan jualan warung kan, terus salah satu minyak yang dijual itu lentok-lentik gitu. Iya. Minyak kelapa. Kelapa itu ya. Kelapa itu, buat goreng gitu. Buatan sendiri. Itu kan aman-aman aja. Benar-benar aja zaman dulu ya. Ya mungkin zaman dulu itu ya memang nenek saya suka goreng dan segala macam kan. Tapi kan nggak kayak sekarang gitu. Kalau sekarang misalnya saya nih kalau lagi lupa, sering lupanya. Lagi nulis gitu, kayak gini nih. Cemil-cemil. 4 loh. Habis. Sama kopi nih. Ini bisa habis loh kalau lupa. Saking keasikannya ya. Lagi ngasih aja. Padahal kan kalau cukup ya satu aja kan cukup. Kenyang loh satu ini. Ya, yang jadi masalah kan karena saya makan 4. Setiap hari lagi. Tapi memang kalau ngikutin ajarannya Ki Ageng itu ya
susah tenang. Kita mungkin nggak bisa kaya ya kalau kita pengen kaya gitu, karena sak cukupe ya. Iya, iya. Cari harta ya sak cukupe, yang penting makan bisa, sekolah anak bisa gitu kan, nggak perlu yang mewah-mewah. Sekarang mana bisa gitu kan orang maunya Tapi numpuk-numpuk. kalau emang itu Diajak bisa nggak mau rekoso, padahal rekoso itu bisa beli semuanya. tapi kalau itu bisa berjalan dengan massal gitu, menjadi sebuah kebiasaan Wah itu semuanya itu enak tuh, ritme kehidupan kayaknya lebih santai ya, ini ya. istilahnya apa tuh, Kalem. Slow living. slow living. Dan misalnya saya punya lebih gitu, kemudian karena saya cukup kan Bantu orang ya, bantu orang, gitu. itu bagus itu. Ya sebenarnya kan konsep zakat itu kan seperti itu. Harusnya ya. Kalau di pasal diterapkan dengan benar tanpa embel-embel dogma ya. Cukupe sak pelune Sama dia. Sak butuh ya. sak butuhe. Ya, ini sak butuhe kan. Hmm. Kalau butuh aja sebenarnya kan Iya. kita itu. Butuh, cukup, perlu, mesti, bener. Tapi yang berjalan kan berbalik. Sak penae, sak geleme, ya kan? Sak pingine. Sak Sak pingine. Sak pingine itu susah gitu. Itu Nggak- perlu nggak ada perlu habisnya dana tuh. yang banyak. Nggak ada habisnya. Sak karepe. Kalau ini aku nggak ada yang sering saya baca ulang-ulang tentang masalah di Ki Ageng itu tentang hakikat menyembah dan disembah itu, Pak. Iya, iya. Jadi titik temunya itu kalau yang menyembah itu muncul karena kita itu banyak inginnya, banyak maunya gitu. Tapi ketika kita menghilangkan rasa butuh gitu terhadap yang disembah, ya kita nggak perlu Nggak yang menyembah disembah gitu itu. ya. gitu. Iya, iya. Jadi saya mengambil, oh berarti kalau kita nggak butuh terhadap yang disembah, ya udah tuh hilang tuh konsep yang itu disembahnya susah siapa itu. lah. Kamu bisa dikatakan kamu sombong sekali nggak mau nyembah. Ya, dalam konsep kitab suci ya. Iya gitu ya. Kamu sombong sekali, hidupmu dari siapa? Dari Allah. Ya di bagian raus butuh itu kan ya diceramahkan sama Ki Diceramahkan, Ageng kan betul. seperti itu. Kalau misalnya saya mencukupkan diri gitu, mencukupkan diri itu misalnya saya makan nasi sekepel aja ya cukup, Cukup. gitu kan butuh, ya saya butuhnya karbohidrat segitu gitu, ada tempe itu protein ya segitu kan butuh kan cukup. Kalau hidup saya cukup, kan saya tidak akan menjadi orang yang merasa meminta terlalu banyak. Kalau saya tidak menjadi orang yang meminta terlalu banyak, ya saya tidak akan menyembah siapapun. Nah, kita menyembah siapapun kan karena raus butuh kan, karena kita merasa butuh dia untuk mencukupi kebutuhanku. Gitu. Ya Tuhan misalnya, ya cukupi kan, cukupkanlah rezekiku. Gitu. Saya meminta dia karena saya butuh dia untuk mencukupi kebutuhanku. Nah, apapun yang kita dapati, kalau itu sudah cukup kan kita tidak merasa membutuhkan sesuatu untuk mencukupi kita. Iya. Berarti ketika dia berdoa cukupkan itu sebenarnya dia Ya, sudah nggak cukup. nggak cukup Nggak sebenarnya. Nggak cukup. Karena yang bikin nggak cukup kan karena keputusannya sendiri. Kebutuhan sendiri. Kayak misalnya gini, misalnya saya salah mengambil keputusan, kemudian utang misalnya, wah rumah itu, oh rumah utang, kendaraan utang, kemudian uang sekolah anak, uang sekolah anak utang, kemudian saya nggak punya pemasukan. Yang jadi masalah kan bukan karena saya nggak punya pemasukan kan, Iya. karena saya punya utang kan. Dan orang tidak mempunyai rasa bagaimana cara mengatasi ini, ya cara mengatasinya kan dilepaskan semua. Iya. Nah kalau ini beres semua misalnya, rumah ya jual aja, beli rumah yang lebih kecil. Kalau ini nggak bisa ngangsur gitu. Nah, mobil ya jual aja, beli aja motor. Iya, betul. Itu kan sebenarnya keputusan simpel yang
orang akan susah karena rasa terikat dengan hal itu. Jadi dia milih untuk memaksa dirinya untuk ngelunasin utang setiap bulan itu hanya karena sebenarnya kita ada masalah yang lebih mudah, yang karena kalau itu diselesaikan gengsi kan. Susah kalau untuk bahasa anggaran gengsi itu susah. Harga diri kadang ya, ini harga diri saya. Makanya kadang saya pernah punya temen ya memang dia apa istilahnya bisnis properti gitu, tapi kemudian dia terjebak dengan propertinya sendiri. Orang Jogja, rumahnya itu dia bisa beli rumah 3,5 M. Dari beli properti, tapi kan nyicil kan, nyicil kemudian itu berhenti jadi kredit macet. Nah, kalau saya melihat kan sebenarnya kan gampang kasusmu itu, saya bilang gitu. Loh kan kamu kan udah nyicil berapa lama, over kredit aja. Kan beres kan, kamu nempatin rumah yang lebih kecil. Gengsi lah, gengsi lah. Kan masalahnya selesai. Itu belum di titik saya down to earth yang nge-earth banget gitu. Tahu Mas. Udah melakukannya. Walaupun orang masih belum bisa nerima. Down to earth kok apa mainannya kuda Ya, makanya Lah, aku lagi kan- mikir nih. kan Kuda kuda itu kan bukan hobi yang kan tidak, kuda itu tidak harus punya. Nah, pertanyaan dibalik kata gimana kok? Apa? Kok kuda kok dimainin? Beda, Oh, ini beda. kuda apa dulu nih? Ini kuda